siang sudah, sudah jam 10 lewat. Pada pagi hari ini, siang ini, saya sengaja mengumpulkan Bapak Ibu di ruang lab. Ada hal sesuatu yang akan saya sampaikan ke Bapak tentang Ombel, yaitu materi personal saya adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Tadi pagi kayaknya aktivitasnya sudah banyak gerak-gerak ya. Ya, kelihatannya sudah sangat lelah ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menghilangkan sedikit kelelahan Bapak Ibu, ayo saya mohon Bapak Ibu berdiri dulu sebentar. Kita gerak-gerak dulu ya, supaya menghilangkan capaian yang tadi pagi. Ya. Oke, kita akan sedikit dulu sebentar. Ayo sedikit Bapak Ibu. Ayo, ikutin saya, nggak ada di sini. Ikutin saya. Tangan diputar-putar. Ya, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Lutut. Ayo digoyang. Iya. Lagi Pak. Diputar-putar. Ayo ke atas Bapak Ibu. Diputar ke bawah. Dapat kan tengok? Ayo Bapak Ibu. Lagi, ulangi lagi. Tangan diputar-putar. Ayo baby, goyang. Diputar-putar. Diputar ke bawah. Iya. Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah mulai berkeringatan ya Bapak Ibu ya. Sudah mulai agak-agak segar. Ya baiklah. Kali ini saya akan memberikan materi tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar yang sering kita dengar Ombel. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah pernah dengar? Belum. Belum pernah dengar berarti ya? Belum, Bu. Mungkin ada di antara yang teman-teman yang lain pernah dengar ini. Bu Elisa pernah dengar Ombel? Dengar aja. Dengar aja, dengar Ya, pernah dengar aja kan? Dari teman-teman mungkin teman-teman
komunitas belajar dalam sekolah. Artinya setiap sekolah itu harus mempunyai kombel belajar. Jadi wajib setiap sekolah harus membentuk kombel belajar, kelompok belajar, komunitas belajar. Nah, sekarang apa tantangan yang kita hadapi? Harus diselesaikan sendiri kah? Bisa nih Bapak Ibu, kalau satu sekolah ada guru, misalnya guru di sini kan setiap jenjang kelas itu ada 12 rombel ditambah dengan PJOK dan juga agama. Mereka mempunyai masalah. Nah, kira-kira lebih enak diselesaikan sendiri atau secara gotong royong? Artinya teman-teman bisa memberikan sharing-sharing, masukan-masukan. Sepertinya enak sendiri atau minta masukan teman-teman. Sepertinya kayak apa, Leo? Kalau teman-teman bagaimana? Artinya ada masalah kita selesaikan bersama-sama. Siapa tahu masukan dari teman dapat membantu kita untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Nah, jawabannya benar, dengan bekerja sama di dalam komunitas belajar. Artinya nanti setelah ini kita akan bentuk komunitas belajar yang kita sepakati setiap hari seminggu sekali. Nanti kita sepakati, misalnya nanti di hari Sabtu jam berapa kita sepakat? Setelah anak-anak pulang jam 10 sampai jam 12. Nggak lama-lama, paling lama 2 jam. Artinya apa? Di dalam komunitas ini masing-masing pasti mempunyai masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Bapak Ibu utarakan aja di kombel ini. Saya punya masalah ini. Siapa tahu teman-teman dapat memecahkan masalah yang ada di kelas. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan bersama. Artinya sekelompok guru-guru. Jadi namanya kombel, kelompok belajar nggak mungkin satu. Ya Bapak Ibu ya, namanya sekelompok pasti lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Artinya bisa teman sejawat atau yang misalnya kelas 1A sama 1B, gitu kan? Atau kelas rendah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 digabung gitu. Itu bisa juga seperti itu. Artinya berkelompok setiap kombel ini. Dalam satuan pendidikan sendiri, semua gurulah yang menjadi bagian dari komunitas belajar itu sendiri. Dengan mengubah budaya kerja dari bekerja secara individual menjadi bekerja secara kolaboratif. Artinya Bapak Ibu tadi dengan kombel ini Bapak Ibu jangan bekerja sendiri. Artinya kalau punya masalah tentang pembelajaran, tentang masalah anak didik yang misalnya kurang belajarnya, minat belajarnya atau malas belajar, Bapak Ibu kalau tidak bisa pecahkan silakan berdiskusi sama teman-teman yang ada di sekolah itu. Bapak Ibu ya, seperti itu. Artinya sama-sama bekerja bersama-sama. Bagaimana bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar? Jadi yang pertama itu Bapak Ibu mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Seperti ini. Pasti saya yakin Bapak Ibu di kelas pasti menghadapi masalah. Namanya siswa itu berbeda-beda, nggak mungkin sama karena satu kelas itu ada berapa macam-macam, 25. Pasti kelakuannya beraneka ragam nih Bapak Ibu ya. Pasti mempunyai masalah-masalah pada waktu Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini bisa didiskusikan pada waktu kombel. Kemudian nomor 2 adalah membuat perencanaan pembelajaran bersama-sama. Apalagi kalau bisa 1A sama 1B atau kelas 3A, 3B bisa berdiskusi merencanakan pembelajaran. Bisa ini Bapak Ibu. Artinya sama-sama. Oh, bagusnya kita nanti seperti P5. P5-nya apa yang akan kita adakan ini? Bisa saling bertukar pikiran atau sama-sama P5-nya sama. Ya, seperti itu. Kemudian merancang nomor 3, merancang asesmen dan
mendiskusikan. Asesmen ini di awal kan sudah kita tahu anak ini cenderungnya seperti apa. Misalnya dia tidak mau misalnya dibentak-bentak gitu ya Bapak Ibu. Semakin dibentak, semakin dikerasin, anak ini bukan semakin pintar, bukan semakin mau belajar. Biasanya anak-anak seperti itu. Jadi asesmen pertama inilah yang kita lakukan. Anak ini maunya seperti apa gitu ya. Artinya kita memulai asesmen ini mendiskusikan sesama teman sejawat. Yang keempat adalah membahas metode yang tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini juga Bapak Ibu, setiap guru itu kan bermacam-macam metode. Ya, diantaranya metode yang sering Bapak Ibu pakai apa? Apa? Ceramah. Ya, Pak Adi. Tapi kalau Pak Adi misalnya guru EJOK, selain ceramah mungkin ada metode lain yang dipakai. Misalnya kalau yang sering dipakai itu apa Pak Adi? Kalau olahraga? Apa? Diskusi ya. Apalagi anak kelas tinggi ini kan tidak mesti harus ceramah aja, karena ceramah itu kadang-kadang anak-anak membosankan. Ya, jadi harus kita membuat variasi-variasi metode mengajar. Apalagi kelas tinggi nih, contohnya kayak kelas 6, Budia biasanya mengadakan metode ini apa aja yang dilakukan di dalam kelas. Misalnya apa Budia? Iya, enggak, Ibu mengajar kan macam-macam metode ini, ya kan tergantung dari pembahasan kan. Ya, mungkin selain ceramah, mungkin diskusi, apalagi macam-macam. Bermain game. Inilah kadang-kadang bermain game ini bukan hanya untuk main, tapi ada unsur pendidikannya. Jadi sambil main, sambil dia belajar. Kemudian dalam komunitas belajar, guru bisa saling membantu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kemampuan mereka bersama-sama. Ya, artinya Bapak Ibu, apalagi yang sudah senior seperti Bu Emi ya, berarti sudah makan garam sudah banyak bilang, ya kan? Nah, jadi pada waktu menghadapi anak-anak ini kayaknya sudah kaget lagi menghadapi anak yang bisa belajar terus nggak bisa dikasih tahu. Mungkin teman-teman yang masih baru-baru ini bisa bertanya kepada yang senior yang di sini, contohnya seperti Bu Emi. Bisa, Bu Emi gimana nih Bu Emi ya? Dulu Bu Emi masih pernah menghadapi murid ini, dulunya mengatasinya seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa berdiskusi seperti Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Bapak Ibu guru. Pekerjaan guru belum selesai. Pekerjaan guru menjadi lebih ringan dan memberikan manfaat yang besar bagi kualitas pembelajaran dan perkembangan murid. Artinya kalau Bapak Ibu berkonsultasi atau sharing, bertanya sama teman, bebannya Ibu tidak semakin berat gitu, nah, karena sudah ada teman-teman yang membantu memecahkan masalah itu Bapak Ibu. 3 ide besar komunitas belajar dalam sekolah Bapak Ibu. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Jadi Kombek itu adalah fokusnya tentang pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, menggeser fokus guru dari teaching atau mengajar menjadi learning belajar. Artinya Kombek ini di sini Bapak Ibu bukan mengajar begitu. Kalau di kelas Bapak Ibu mengajar, dalam Kombek ini Bapak Ibu belajar begitu. Bukan siswa aja belajar, Bapak Ibu juga belajar. Mungkin ada pembelajaran atau metode yang Bapak kurang pahami, di Kombek inilah Bapak Ibu belajar bagi teman yang sudah bisa saling berbagi. Yang kedua, dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari. Sama juga, artinya biasa Bapak Ibu mengajarkan ke siswa. Nah, mungkin ada siswa yang kurang paham. Di Kombek inilah Ibu bisa juga berdiskusi sama teman, ya, tentang materi apa yang akan diajarkan supaya anak-anak tuh mudah menyerap pelajaran yang kita ajarkan. Yang ketiga, memastikan seluruh murid belajar secara optimal. Artinya kita berharap anak-anak itu semuanya
mau kepingin belajar gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya kita berusaha memotivasi anak-anak supaya belajar apa yang kita ajar. 4. Memberikan 4 pertanyaan kritis yang memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Jadi Bapak Ibu saya harapkan di kelas juga sebelum Ibu belajar mengajar, Bapak Ibu kasih motivasi. Kira-kira apa yang dipancing supaya anak-anak berpikir kritis yang sebelum masuk pembelajaran yang akan Ibu ajar. Kemudian memastikan seluruh murid belajar secara optimal. Guru perlu yang pertama menyampaikan apa yang perlu dipelajari murid, Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu kalau mengajar, paling tidak sehari sebelumnya Bapak Ibu sudah buka itu materi apa yang akan diajarkan. Jangan sampai anak-anak buka buku lain yang Bapak ajarkan, lain yang ada dalam buku. Artinya harus sinkron, apa yang dipelajari anak-anak sama yang akan disampaikan. Yang kedua, memantau perkembangan belajar. Di sini juga Bapak Ibu sebagai wali kelas, Bapak Ibu harus memantau anak ini. Misalnya anaknya udah 5, Bapak Ibu memantau pembelajarannya dia seperti apa perkembangan belajarnya. Kan setiap hari Bapak Ibu evaluasi. Ada perkembangan enggak selama seminggu? Nah, kalau misalnya sudah seminggu tidak ada perkembangan apa, Bapak Ibu berikan sesuatu yang bisa dia memaksimalkan belajarnya, apa ditambah PR-nya atau mungkin jangan ditambah PR-nya atau diberikan tugas yang memotivasi anak itu belajar. Kemudian memberikan dampingan dan bantuan tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan malas kalau anak ini memang nggak mau diajari nggak bisa, bagaimana lah Bapak Ibu berusaha memberikan ekstra, ya, ekstra supaya anak ini bisa, misalnya anak-anak pulang atau Bapak Ibu tahan dulu sebentar, kasih sedikit 15 menit setengah jam materi-materi yang sudah yang disampaikan mereka tidak bisa, Bapak Ibu sampaikan kembali. Kemudian memperdalam pembelajaran ketika murid berhasil mencapai target yang diharapkan. Dan juga kalau ada yang pintar, Bapak Ibu, jangan juga mereka diam aja. Mereka dikasih tugas selesai, yang pintar kasih tugas lagi supaya mereka tidak ribut dalam kelas, tidak mengganggu temannya yang belum sampai pekerjaannya. Memberikan 4 pertanyaan kritis yang memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Jadi yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid belajar? Seperti itu, kira-kira pertanyaan apa yang akan murid pelajari. Jadi kita tahu pelajaran, oh besok itu anak-anak sampah. Jadi kira-kira apa ya pertanyaan yang memicu supaya mereka berpikir tentang pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut? Kita bertanya, kita mancing, anak-anak di rumah bagaimana? Maka kalau tadi materinya sampah, anak-anak di rumah adakah kamu lihat sampah di rumah? Seperti apa sampahnya, seperti itu. Dia berpikir, dia bisa melihat, oh di rumah saya ada kayak, seperti itu Bapak Ibu. Artinya pertanyaan-pertanyaan inilah yang memancing. Kemudian bagaimana respon jika kita ada murid yang tidak belajar? Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana kalau ada murid yang tidak belajar? Dimarah, Bu. Bu Emi dimarah, yang lain apa? Ayo kalau kelas 1 ditanya sudah belajar nak? Ada yang bilang belum Bu, mengantuk. Jadi kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Bu Nur bagaimana kalau kelas 1? Kalau misalnya ada siswanya yang memang susah tidak mau belajar, dinasihati dulu. Artinya dari hati ke hati dulu ya, ke siswanya ya. Tapi kalau mama tetap bebal aja tidak ada perubahan, bagaimana Bapak Ibu? Ayo. Bagaimana? Bu Elvin? Panggil orang tua. Terus setelah itu panggil orang tua, ternyata seminggu tidak ada perubahan lagi. Bagaimana? Dipanggil sampai 2-3 kali. Setelah itu kalau memang tidak ada perubahan, bagaimana? Dibinasakan.
bimbingan. Artinya sebagai kita pelayan masyarakat, kita juga sebagai guru orang tua sini, bagaimana caranya lah supaya anak ini paling tidak kita home visit dulu, kita lihat dulu keadaan anak ini kan. Di rumah kan kita tidak tahu di rumah dia tinggal sama siapa, apa dia membantu orang tuanya, misalnya orang tuanya sibuk berjualan.